Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, tarik napas panjang, dan biarkan kata-kata ini mengalir ke dalam jiwa kita. Kali ini, kita akan berjalan bersama dalam sebuah renungan ringan tentang satu hal yang sangat berharga, membangun jiwa Islam dalam kehidupan kita yang penuh warna ini. Hidup itu bukan hanya tentang bergerak, tapi juga tentang kemana arah kita melangkah. Banyak orang berjalan cepat, tapi tidak tahu tujuannya. Maka Islam hadir, bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai nafas dalam setiap langkah kita. Membangun jiwa Islam bukanlah perkara satu malam. Ia adalah perjalanan. Seperti menanam pohon, perlu disiram dengan ilmu, cahaya iman, dan tanah amal yang subur, agar ia tumbuh kuat, meneduhkan, dan berbuah kebaikan. Jiwa Islam bukan sekadar hafal dalil atau rajin aktivitas, tapi tentang bagaimana hati kita terikat pada Allah dalam senyap, dalam ramai, dalam lapang, bahkan dalam sempitnya hidup. Pernahkah kita merasa kosong, walau semuanya terlihat lengkap? Bisa jadi karena ruhani kita belum disentuh Islam secara utuh. Islam tidak hanya mengatur cara kita beribadah, tapi juga bagaimana kita merasa, bersikap, dan menatap dunia. Islam mengajarkan keikhlasan di tengah riuh pujian, kesabaran saat hati ingin marah, keteguhan saat dunia menggoda. Jiwa Islam tumbuh lewat semua momen itu, saat kita memilih Allah daripada ego sendiri. Saat kita tersenyum pada yang menyakiti, itu bagian dari membangun jiwa Islam. Ketika kita menahan diri dari bergunjing, itulah tarbiyah ruhani. Dan saat kita bangun malam walau mengantuk, jiwa kita sedang bertumbuh. Kita tidak harus sempurna untuk memulai. Justru langkah kecil dengan kesungguhan bisa menjadi gerbang perubahan besar. Satu ayat yang kita resapi, satu doa yang kita lafazkan, semua itu adalah batu bata pembentuk jiwa Islam. Kita kadang iri pada mereka yang tampak lebih alim, tapi ketahuilah, Allah menilai proses bukan hanya tampilan. Mungkin diamnya seseorang yang merenung malam lebih berat, timbangannya daripada pidato panjang yang penuh pujian. Jiwa Islam tumbuh dari keseharian, dari cara kita menyapa orang tua, bersikap pada pasangan, menolong tetangga, hingga menyapa sopan penjual di jalan. Islam ada dalam semua itu, kalau hati kita hidup. Dan jiwa yang hidup akan selalu haus akan Allah. Ia tidak akan tenang jika jauh darinya. Itulah sebabnya, walau kita disibukkan dunia, jiwa Islam selalu mencari waktu untuk pulang, dalam sujud, dalam doa, dalam istighfar. Kadang kita jatuh, terjebak dosa, tergelincir dalam khilaf. Tapi selama hati kita masih ingin kembali, selama kita belum menyerah, jiwa Islam itu masih hidup. Allah Maha Pengampun, dan setiap hamba punya kesempatan kedua. Jangan tunggu tua untuk membangun jiwa Islam, karena kematian tak punya jadwal tetap. Justru masa muda adalah ladang subur untuk menanam nilai-nilai Islam yang akan tumbuh sampai akhir hayat. Islam bukan beban, tapi kebutuhan. Bukan tekanan, tapi pelukan. Bukan penghalang kebahagiaan, tapi jalan sejati menuju ketenangan. Membangun jiwa Islam adalah jalan menuju hakikat diri yang sesungguhnya. Maka jangan terburu-buru. Nikmati prosesnya, tumbuhlah perlahan, perbaiki niat, jaga hati, dan teruslah belajar. Setiap usaha kita, walau kecil, pasti dicatat oleh Allah. Dan ingat, kita tidak sendiri. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang juga sedang berproses.
Yuk, saling menguatkan. Karena membangun jiwa Islam tak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk dunia yang sedang haus akan cahaya kebaikan. Pernahkah kita merasa hidup ini cepat berlalu, tetapi hati seperti tertinggal? Seolah tubuh berjalan, namun jiwa diam di tempat. Itulah tanda bahwa kita butuh menghidupkan kembali jiwa yang mungkin lelah, tertidur, atau bahkan tersesat arah. Islam datang bukan sekadar mengatur syariat lahiriah, tapi juga membentuk batin yang peka dan tenang. Sebuah sistem hidup yang memeluk kita dari dalam, bukan hanya mengatur dari luar. Allah berfirman dalam Quran, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Asy-Syams 9 dan 10. Ini adalah panggilan agar kita memulai proses pembangunan jiwa secara sadar dan istiqamah. Rasulullah SAW adalah teladan terbesar dalam membangun jiwa Islam. Beliau membentuk akhlaknya sebelum diangkat menjadi Rasul. Bahkan Aisyah berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jiwa Islam dimulai dari kesadaran bahwa kita ini hamba, bukan penguasa atas hidup. Saat itulah keikhlasan tumbuh. Setiap langkah jadi bentuk penghambaan, bukan pencitraan. Keikhlasan ini ditunjukkan oleh Nabi dalam banyak hal. Salah satunya ketika beliau dilempari batu di Taif, namun tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Beliau berkata, "Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu." Membangun jiwa Islam adalah tentang membentuk hati yang sabar dalam ujian. Bukan berarti tak merasa sakit, tapi memilih menahan amarah karena berharap ridha Allah. Allah menjanjikan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Maka saat hati remuk dan kita tahu Allah sedang dekat, bukan menjauh, jiwa Islam bertumbuh dari hal-hal kecil. Dari cara kita mengucapkan salam, cara memaafkan, cara memilih diam saat bisa membalas. Semua itu bukan kelemahan, tapi kekuatan ruhani. Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi bukan seberapa banyak ilmunya, tapi seberapa dalam akhlaknya menyentuh kehidupan. Di zaman Nabi, ada sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang sederhana tapi jujur. Ia tidak kaya, tapi Rasul sangat memuliakannya. Jiwa Islam tidak diukur dari status sosial, tapi dari kepekaan hati pada kebenaran. Kita kadang merasa malu memulai karena merasa belum cukup baik, tapi justru langkah pertama itu yang terpenting. Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita melangkah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amalan adalah yang kontinu walaupun sedikit. Maka jangan remehkan zikir yang kita jaga, salat malam yang walau hanya 2 rakaat, atau sedekah yang terlihat kecil. Jiwa yang kuat bukan jiwa yang tak pernah lelah, tapi yang tahu bagaimana kembali saat tersesat. Kembali dalam taubat, kembali dalam istighfar. Nabi Muhammad SAW sendiri beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran rohani. Jiwa Islam akan tumbuh subur bila disiram dengan ilmu, tapi bukan sekadar ilmu tekstual, melainkan yang membentuk hati, menyentuh perilaku, dan memantulkan cahaya Allah dalam kehidupan. Imam Malik pernah berkata, siapa yang belajar ilmu tanpa adab, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Maka adab adalah pupuk bagi jiwa yang beriman. Rasulullah SAW mendidik sahabat dengan adab sebelum ilmu. Mereka tidak hanya tahu hukum, tapi juga tahu kapan diam, kapan bicara, dan kapan memberi maaf. Dalam keseharian, membangun jiwa Islam tampak dalam hal kecil. Tidak menyakiti perasaan orang lain,
memilih kalimat yang lembut, menjaga pandangan dan tidak merasa lebih suci dari yang lain. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu merasa diri suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa." An-Najm 32. Ini membuat kita lebih rendah hati dalam proses hijrah. Kita bukan malaikat yang tidak pernah salah, tapi manusia yang punya peluang untuk berubah. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki, bukan alasan untuk menyerah. Seperti Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam yang dihinakan oleh masyarakat jahiliyah, tapi dimuliakan oleh Islam karena keimanannya. Jiwa Islam mengangkat derajat manusia dari dalam, bukan dari apa yang dikenakan. Jiwa Islam mengajarkan untuk bersyukur, bukan mengeluh. Bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita tahu Allah selalu hadir meski dalam ujian. Syukur itu membangun hati yang ringan. Bahkan Rasulullah SAW selalu memuji Allah, bahkan ketika sakit. Beliau bersabda, "Aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku." Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Tapi jiwa Islam tahu bahwa standar sukses itu bukan duniawi, melainkan sejauh mana kita dekat dengan Allah. Nabi SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa." Jiwa Islam tidak butuh pengakuan, tapi ketenangan. Maka saat kita merasa kurang, itu bukan tanda kita gagal. Bisa jadi itu adalah sinyal dari hati untuk lebih dekat kepada Allah. Jiwa Islam juga berarti menjaga hubungan dengan sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi." Rasul menyambung silaturahmi bahkan kepada orang yang menyakitinya. Ketika beliau menaklukkan Mekah, semua yang dahulu menyakitinya dimaafkan tanpa syarat. Hati yang seperti ini hanya lahir dari jiwa yang benar-benar dibangun dengan Islam. Membangun jiwa Islam berarti membangun kesadaran bahwa hidup ini sementara. Maka kita tidak menaruh hati terlalu dalam pada dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Jiwa Islam selalu mengevaluasi diri, bukan mencari kesalahan orang lain. Ketika kita mendengar azan, hati kita bergerak, bukan hanya telinga. Itulah tanda jiwa kita masih hidup. Salat menjadi momen pertemuan, bukan sekadar rutinitas. Rasulullah SAW bersabda, "Ketenangan hatiku ada dalam salat." Jika kita mulai menikmati salat, itu tanda jiwa Islam kita mulai tumbuh subur. Dalam menghadapi dunia, jiwa Islam punya kompas, sabar, syukur, dan tawakal. 3 hal yang membuat langkah kita tenang, meski angin kehidupan kencang. Bila kita sudah menanam nilai-nilai itu, maka insya Allah hidup akan terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita belajar berserah. Jiwa Islam adalah pelita di tengah gelap. Ia tidak harus berteriak, tapi cukup memberi terang bagi sekitarnya dengan akhlak yang lembut. Rasulullah SAW adalah pelita itu. Beliau tidak menyebar Islam dengan pedang, tapi dengan keteladanan. Akhlaknya yang jujur, sabarnya yang luas, dan doanya yang panjang menjadi teladan abadi. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Bangun jiwa Islam kita dengan sabar, dengan doa, dan dengan istiqamah. Jangan menunggu sempurna, karena proses inilah yang menyempurnakan. Mungkin perjalanan ini akan lama, tapi selama kita tidak berhenti, kita sedang berada di jalan yang benar. Allah tidak meminta kita menjadi yang terbaik, tapi meminta kita untuk tidak menyerah. Dan ingatlah janji Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan memberi petunjuk kepada mereka. Al-Ankabut 69. Maka mari melangkah bersama Islam, bersama Allah, dan bersama jiwa yang ingin tumbuh. Sahabat yang baik hatinya, perjalanan membangun jiwa Islam bukanlah tugas sehari, seminggu, atau sebulan. Ia adalah perjalanan seumur hidup.
Setiap langkahnya adalah perjuangan, setiap napasnya adalah kesempatan, dan setiap jatuhnya adalah panggilan untuk bangkit kembali. Kita mungkin tak selalu kuat, kadang futur datang, hati lelah, semangat meredup. Tapi bukan berarti kita gagal. Justru disitulah rahmat Allah hadir untuk memeluk, bukan menghakimi. Kita hanya perlu jujur bahwa kita ingin dekat dengannya, lalu terus melangkah walau pelan. Mari terus hidupkan jiwa kita dengan zikrullah, dengan ilmu yang menuntun, dengan akhlak yang lembut, dan dengan doa yang tak putus. Karena jiwa yang dibangun dengan cahaya Islam akan jadi sumber kebaikan, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi sekitar. Bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa dalam kita merasa dekat dengan Allah di setiap langkah. Ya Allah, lembutkan hati kami yang keras. Hidupkan jiwa kami yang lelah. Bimbing langkah kami agar tak jauh dari cahaya-Mu. Ya Rabb, jadikan kami insan yang membangun hidup bukan hanya dengan harta dan jabatan, tapi juga dengan iman dan akhlak. Tumbuhkan dalam diri kami keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur yang dalam. Ampuni kesalahan kami, kuatkan niat kami, dan bimbing kami agar tetap berada di jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikan setiap detik hidup kami sebagai amal jariah yang terus mengalir. Satukan hati kami dalam cinta kepadamu. Dan saat Engkau panggil kami kelak, panggillah dalam keadaan jiwa yang tenang, hati yang bersih, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.